Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Selatan Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara destinasi budaya positif di SMP Negeri 2 Selakau Timur. Saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Oke, baik, di sini saya langsung saja. Jadi di sini saya akan memaparkan budaya positif. Oke, kira-kira apa yang ada di benak Bapak, di benak Bapak mendengar budaya positif? Oke, kita sedikit bermain. Oke, silakan nanti itu pinnya keluar dan paspornya keluar, silakan di silakan Ibu Bapak ketik di www.kahut.id atau masukkan pin atau scan barcode. Saya tutup. Oke, Bapak Ibu, silakan masukkan kode PIN-nya 7188662. Oke, kita tunggu sekitar 5-6 orang pemain. Kita mulai. 4 orang. Lima orang. Kita tunggu Bu Aini dan Bu Juniati. Oke, kalau memang data jaringan data sebelumnya bisa digunakan, silakan gunakan jaringan saudara masing-masing. Kita nunggu satu orang lagi. Oh, ini udah masuk. Oke, kita mulai ya. Oke, soal yang pertama. Sebutkan budaya positif yang Anda ketahui. Ya, betul semua. Oke, siapa yang menyimpan? Oh, jangan kita. Oke, soal nomor 2. Oke, jawabannya budaya positif.
5 orang benar, 2 orang salah. Ya. Nomor 3. Cara menerapkan disiplin yang tujuan untuk menunjukkan kesadaran serta dalam sendiri. Ya, 4 orang menjawab benar. Lihat skor terakhir. Asmadi naik peringkat itu. Pak Jaka mencatat 3 jawaban belum terbanyak. Soal nomor 4. Pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, betul, keyakinan kelas. Ya, Bu Juniati naik ke peringkat kedua. Oke, kelas soal yang terakhir. Ya, kemudian desa. Oke, podium nomor 3. Gunakan Bu Aini Doan. Untuk Asmadi yang pertama. Bu Juniati. Yang keempat. Konsep inti dari budaya positif ada 7 Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol manusia, yang ketujuh segitiga restitusi. Menurut Ki Haji Dewan benar bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ada perubahan paradigma baru dalam menjalankan pendidikan sekarang, Bapak Ibu. Jadi yang dulunya kita mengajar, ya, memberikan materi kepada anak, tapi sekarang kita dituntut kepada memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid dan murid. Saya ambil contoh sebagai seorang petani. Kita diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi seorang petani menanam padi. Jadi yang ditanamnya padi dan akan berbuah padi. Tidak mungkin seorang petani menanam padi lalu berharap berbuah jagung. Jadi seperti itu. Jadi diibaratkan kertas yang sudah ada polanya. Jadi tugas kita sebagai guru itu adalah menebalkan pola-pola yang ada di kertas tersebut. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, murid yang ada di sekolah kita itu mempunyai karakternya masing-masing, mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Jadi tugas kita di sini adalah untuk menuntun tumbuh kembangnya sesuai dengan
bakat minatnya masing-masing atau sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut. Oke. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Oke, kita ada satu game lagi, Bapak Ibu. Kita ada satu game lagi. Jadi di sini saya akan mencoba menggambarkan Bapak Ibu di posisi A. Di posisi A, jadi nama gamenya di posisi A, tugas A adalah mengepal atau menggenggam tangan yang berisi rahasia, berisi sesuatu yang akan dipertahankan, berisi sesuatu yang sangat berharga, berisi sesuatu yang akan diberikan kepada orang yang berharga. Jadi tugas si B adalah merayu dengan segala cara untuk membuka atau melihat apa dari kepalan tangan tersebut. Jadi misalnya Pak Asmadi di posisi A. Pak Asmadi coba kepala tangan. Pak Asmadi, kalau boleh tahu apa yang ada di kepala tangan Bapak? Boleh tidak? Saya lihat sedikit saja, atau Bapak lihatkan sedikit saja. Bapak, saya boleh hasil. Tolonglah, kita kan sudah kenal lama, jadi paling tidak Bapak lepaskan ibu jari atau kelingking jari Bapak. Saya ingin melihatnya sedikit saja. Tidak. Tolong Bapak Asmadi. Saya ingin tahu apa yang ada di genggaman tangan Bapak. Nanti kalau Bapak lihatkan, kita ke warung kopi, Oke. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita hanya yang mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, ya. Yang mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Jadi ilusi guru mengontrol murid misalnya seperti ini. Kita ibaratkan menyuruh murid untuk membuang sampah di tempatnya. Di sekolah mereka patuh. Di sekolah kita terlihat seperti mengontrol murid. Anak-anak silakan ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Tapi pada kenyataannya di rumah atau di luar mereka tetap membuang sampah sembarangan. Jadi itu seperti hanya ilusi kita mengontrol murid. Oke, lanjut ke disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa diperintah orang lain. Jadi tujuan dari menciptakan budaya positif adalah kita menumbuhkan atau mewujudkan individu-individu yang mempunyai profil pelajar Pancasila, pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Oke, lanjut ke materi motivasi perilaku manusia. Oke, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan contohkan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang murid kita atau peserta didik kita melakukan sesuatu itu berdasarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka misalnya datang tepat waktu, motivasi dalam dirinya hanya untuk menghindari hukuman. Atau kita ambil contoh tadi membuang sampah. Jadi mereka di sini membuang sampah pada tempatnya hanya untuk menghindari dari hukuman tersebut. Ini termasuk motivasi eksternal. Terus motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya kenaikan kelas atau reward di pelajaran. Jadi anak punya motivasi dengan tujuan tertentu. Oh nanti kalau juara 1 dapat hadiah. Oh nanti kalau belajar ini dapat hadiah dari orang tua atau guru. Oh nanti saya belajar dengan rajin nanti biar dapat diberikan HP baru. Seperti itu. Jadi ada motivasi dari luar untuk mendapatkan penghargaan. Terus keinginan kita, tujuan kita yang paling pertama adalah menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid tersebut tanpa adanya hukuman atau tanpa adanya penghargaan. Jadi ini yang berusaha kita wujudkan. Oke, itu tadi 1 dan 2 adalah motivasi eksternal dan 3 adalah motivasi internal. Motivasi ini yang coba kita bangun, motivasi ini yang coba kita tumbuhkan di peserta didik. Oke, kita lanjut game yang kedua. Oke, caranya masih sama. Silakan masukkan PIN atau scan barcode atau ketik www.kahoot.id. Oke, kita tunggu 4 peserta lagi. Ditunggu. Satu lagi, Bu ya, bisa masuk. Bu Lahiyati, bisa? Lanjut. Ada 10 soal. Silakan. Banyak. Esensi dan hukuman. Jawabannya adalah hanya ada 2. Konsekuensi atau hukuman. Lanjut.
Kalian memimpin klasemen sementara. Oke, berikutnya Mas Nadi naik, Duniati naik. Oke, jadi hukuman. Ya kan, dapat 3 jawaban benar, memimpin klasemen. Iya, kalian tuh dan menjaga saling kejar-mengejar. Oke, masih bertahan. Kita lanjut. Soal petunjuk. Ya, hukuman 2 orang jawab benar. Ya, Bu Aini naik. Ya. Oh, benar semua. Ya, masih bertahan. Masih bertahan. Iya, baik. Kita sampai sementara. Mas Madi naik. Oke, terakhir. Ya, apa jawabannya? Tunggu dulu. Ya, sanksi ya. Oke, sanksi. Oke, podium ketiga, Asmadi. Nomor 1. Iya. Ada kan nomor 7. Oke, hukuman Bapak Ibu kadang bersifat spontan dan tidak terencana. Terus tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis.
dan itu hukuman. Kalau untuk konsekuensi atau restitusi bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan murid yang ditetapkan. Terus murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Oke, ini efek negatif dari penghargaan. Yang pertama adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Terus yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Terus yang kelima, penghargaan menghukum. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, penghargaan itu anak-anak akan melakukan sesuatu yang baik jika mendapatkan penghargaan. Terus yang merusakkan hubungan misalnya seperti ini, anak yang mendapatkan penghargaan dengan yang tidak mendapatkan penghargaan, ini akan iri dengan yang mendapatkan penghargaan. Jadi hal ini bisa merusak hubungan antara mereka. Oke, kita lanjut. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Oke, lanjut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, di dalam restitusi ini anak korban maupun pelaku, terutama korban itu dilindungi hak-haknya. Terus yang berikutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Oke, kalau peraturan kelas itu mungkin kita yang akan membuatnya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Dilarang membuang sampah, datang tepat waktu, jangan membuli teman, hadir 15 menit sebelum bel. Kalau keyakinan kelas, kata-kata itu lebih positif, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang lain, menjaga kesehatan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Oke, kalian tahu kenapa kita harus memakai helm pada saat menggunakan kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya tetap sama. Otomatis kita menjawab untuk keselamatan. Kenapa pakai sepatu ke sekolah? Sama, tujuannya untuk keselamatan, untuk melindungi kaki dari duri, paku, dan batu. Terus, mengapa kita memakai masker? Untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Jadi, hal ini sudah tertanam di dalam diri kita. Kita mau pergi ke pasar, kita harus pakai helm. Tanpa harus diingatkan, kita sudah sadar bahwa memakai helm pada saat bermotor itu untuk menjaga keselamatan. Jadi ini yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak di sekolah. Misalnya pakai sepatu ke sekolah.
Jadi anak udah sadar pakai sepatu ke sekolah itu untuk melindungi kakinya biar tidak tertusuk duri atau paku. Oke, keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke, ini adalah salah satu proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya membuat keyakinan kelas itu menggunakan aplikasi Canva. Jadi saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Setiap anggota kelompok menuliskan kesepakatan kelas apa yang ingin mereka inginkan, keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Jadi setelah mereka mencatat di kertas, jadilah 4 sampai 6 kesepakatan kelas yang telah dibuat satu kelompok menggunakan Canva. Di video di video anak sudah mahir dalam menggunakan aplikasi Canva, ya, menggunakan aplikasi Canva. Terus setelah jadi posternya kita print, setelah kita print kita satukan mana keyakinan kelas yang akan kita buat, kita jadikan satu keyakinan kelas. Setelah teman-temannya sepakat, setelah kita sepakat, maka kita tanda tangani. Jadi mereka akan sadar bahwa melanggar kesepakatan kelas, ya, konsekuensinya seperti ini. Oke, ini contoh dari poster keyakinan kelas yang telah anak-anak buat. Anak-anak kita kreatif untuk. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Oke. Untuk yang bertahan hidup, jadi memang ini ya 5 dasar kebutuhan manusia. Pertama adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu masuk di makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi keamanan mereka saat belajar di sekolah itu termasuk juga kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Jadi kita juga perlu makan, tempat tinggal, terus perlu pakaian. Terus selanjutnya yang kedua adalah kasih sayang dan diterima. Jadi Bapak Ibu perlu kasih sayang kan? Perlu disayang orang suami, istri, perlu kan? Jadi kebutuhan ini sangat mendasar, jadi harus kita miliki. Terus yang ketiga ada kebebasan. Jadi kita sebagai manusia ingin kebebasan, memiliki
pilihan sendiri, memiliki kemauan sendiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Terus lanjut, kesenangan, fun. Ya, setiap orang pasti ingin kesenangan. Tidak mungkin orang ingin menangis atau sedih. Jadi kita perlu juga bermain, bersenda gurau, tertawa. Jadi itu perlu. Terus yang kelima adalah penguasaan. Jadi harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin dan berprestasi. Jadi Bapak Ibu, kita sering melihat kelakuan anak yang memang melanggar peraturan, sering berbuat kesalahan, sering berbuat kenakalan di sekolah. Jadi pernahkah Bapak Ibu mencoba mencari tahu apa latar belakang dari anak tersebut untuk melakukan hal tersebut? Oke, kita ada sedikit kasus. Jadi kelas 8B, yaitu Bu Fitri, guru wali kelas 8B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Doni. Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi Doni ini meminta bekal temannya dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Fitri, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi saya ulangi, jadi anak-anak melakukan kenakalan itu pasti punya alasan. Alasannya terkadang dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, makanya anak berbuat seperti itu. Lanjut, alasan Doni yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar apa yang Doni coba ini? Yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Terus alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Jadi temannya melaporkan tindakan tersebut kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi Doni berbuat seperti itu, jadi ingin perhatian, jadi ingin perhatian dari gurunya dan orang tuanya. Jadi kelakuan Doni tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Terus alasan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Ya. Lanjut, karena dia bosan dengan bekal makan yang ibu bawakan, minumnya itu saja dan tidak berubah. Jadi Doni ingin memakan bekal teman-temannya yang beraneka ragam. Makanya Doni melakukan hal tersebut. Jadi Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Terus selanjutnya yang kelima, karena ia melakukan iseng saja atau menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, diambillah makanannya, menurut dia itu lucu. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya tingkah laku anak murid kita di sekolah itu
didasarkan pada eh, tidak terpenuhnya 5 kebutuhan dasar manusia. Maka kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru harus mengetahui latar belakang dari siswa tersebut, mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu alasannya, maka kita akan bisa mengambil solusi. Kenapa dia suka mengambil bekal temannya? Rupanya dia sedang lapar karena tidak makan ya. Terus kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Oke, di sini saya pikir ini materi yang sangat menarik, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5. Dari 5 ini, kira-kira mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Kalau perhati sering menggunakan posisi kontrol yang mana ke anak-anak kita? Teman, membuat rasa bersalah, teman ya. Kalau Pak Aswadi, 1 dan 2, menghukum dan membuat merasa bersalah. Kalau Pak Jangka, 2, membuat merasa bersalah. Kalau Pak Sejato, manajer, nomor 2, membuat merasa bersalah. 2 ini kalau saya dulu sering di penghukum dan teman. Ya. Oke, aja. Oke, kita nonton video ya. Oke, mari kita sama-sama kita menonton sejenak bahwa itu
berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat dapat belajar pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu. Ada murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan berubah emosi tersebut dalam dirinya.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, di sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya sudah salah dengan sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau kenalan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, adalah ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai secara kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan segera alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, Bapak Ibu, setelah kita menonton video 5 posisi kontrol tadi, saya dulu saya menggunakan posisi yang paling sering adalah penghukum dan teman. Setelah mempelajari posisi 5 posisi kontrol dulu ini, saya meyakini jadi posisi terbaik adalah di posisi manajer, di mana posisi manajer ini menciptakan atau menemukan kesalahan dalam diri anak tersebut dan mereka kita dorong untuk mencari solusi untuk mereka sendiri sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahannya. Oke. Kira-kira Bu Nur Hayati setelah mempelajari 5 posisi kontrol ini, kira-kira mau menggunakan posisi kontrol yang mana? Menghukum, membuat rasa bersalah, manajer. Kalau Bu Titi, kira-kira mau menggunakan posisi kontrol yang mana? Manajer ya, betul. Masih jatuh? Oke, manajer ya. Oke, jadi setelah melihat 5 posisi kontrol tadi, jadi kita sadar
selama ini kita telah salah dalam menangani suatu masalah yang ada di sekolah. Jadi seharusnya kita menggunakan posisi kontrol manajer untuk setiap masalah. Lanjut. Oke, tadi sudah juga kita bahas untuk ini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Masuk contoh penghubung. Terus contoh penerapan posisi contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Selalu saja menjawabkan bapak ibu. Kira-kira ini posisi bapak waktu itu membuat rasa bersalah. Ya betul. Terus kasus yang kelima, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Iya, posisi teman. Oke, kalau yang ini pemantau, ya betul. Terus yang terakhir adalah manajer. Oh iya, betul. Manage. Terus yang ketiga ini segitiga restitusi. Jadi di sini adalah suatu tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Kurang lebih posisinya tadi di posisi manajer, Bapak Ibu. Oke, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Jadi dari segitiga ini, dari 3 tahap ini, kita boleh acak melakukannya, apakah menanyakan keyakinan dulu, menstabilkan identitas dulu, atau validasi tindakan yang salah. Nanti kita akan melihat video yang sudah saya terapkan di sini. Oke, kita sama seperti tadi, kita menonton video sebentar. Salam dan bahagia, positif, mana sekolah, aku balik ke TPK gimana? Oke, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Stop Pak, stop banget. Masa mau dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Stop banget. Validasi tindakan yang salah. Stop banget. Saya tak buat dia depan teman lain. Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Iya Pak. Untung saya masih sabar di sini.
Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti itu teknik kita atau cara kita dalam menangani suatu kasus di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita akan terus dihadapkan, kita akan terus menghadapi masalah-masalah yang di luar kendali kita. Kita akan terus menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita tahu bahwa anak murid kita memiliki karakternya masing-masing, memiliki ciri khas, memiliki keunikan, memiliki potensi. Jadi beginilah, nanti kita akan menghadapi masalah-masalah anak kita. Bapak Ibu sekalian, untuk yang berikutnya saya akan menayangkan proses segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Semoga berkenan untuk dilihat. Jadi sebagai targetnya
Oke, Bapak Ibu, sekian pemaparan dari budaya positif yang bisa kita lakukan pada hari ini. Terakhir, jadi untuk meningkatkan atau menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, kita perlu bekerjasama dalam menumbuhkan budaya positif tersebut, karena hal ini tidaklah mudah. Hal ini memerlukan waktu yang sangat lama, untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mari Bapak Ibu guru semuanya, kita bekerja sama, kita berkolaborasi untuk meningkatkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Dengan terwujudnya budaya positif di sekolah kita, maka anak-anak murid kita, siswa kita akan merasa nyaman, akan merasa aman, akan merasa bersemangat, akan merasa termotivasi datang ke sekolah, motivasi belajarnya juga meningkat. Jadi itulah tujuan yang ingin kita capai. Terakhir, demikian, semoga destinasi ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Berkata, semoga bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.